Kami ada malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa sebenarnya hidup setiap kami itu terus ada di dalam pantauan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menilik akan setiap hati dan hidup kami. Engkau yang terus mengamati dan mencermati akan setiap jalan hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan karena Engkau mencintai setiap kami. Sehingga kami dituntun, kami diarahkan, kami ditolong. Dan hidup kami dibawa untuk terus mengalami akan perjalanan yang penuh dengan pengalaman pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu biarkan kami boleh belajar kembali sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Buat setiap kami ini memiliki kerinduan untuk belajar mengasihi akan Engkau ya Tuhan. Mencintai akan Engkau lebih daripada apapun. Menginginkan akan Engkau lebih daripada apapun. Yang membuat setiap kami ini mengetahui bahwa dalam segenap jalan hidup kami, bahwa benar adanya tidak ada Tuhan dan Allah lain yang seperti Engkau. Sebab Engkau adalah satu pribadi yang tidak akan pernah tergantikan di dalam hidup setiap kami. Bagaimanapun juga Tuhan, kami ditetapkan oleh Engkau Tuhan, untuk mengikuti akan setiap jejak kaki-Mu Tuhan, setiap teladan-Mu, siap apapun yang Kau sudah sampaikan dan perintahkan di dalam hidup kami. Karena itu bagian yang terbaik atas kami Tuhan. Hari ini biarkan setiap kami bolehkah sadar dengan penuh bahwa kami ini menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan. Menjadi umat kesayangan-Mu yang Kau cintai dan yang Kau rindukan terus untuk terus ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu tolong kami Tuhan. Jangan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Dan jangan pernah kehendak bebas kami menguasai kami. Dan menentukan arah pilihan dengan kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus. Itu yang menuntun kami, menolong kami. Membuat setiap jalan hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Makasih Tuhan. Lewat firman-Mu malam hari ini Engkau berbicara buat setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kebenaran-Mu itulah yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu. Dan tempat di mana kami duduk Tuhan, di situ Engkau yang sentuh hati kami, Engkau yang jamah hidup kami. Engkau perbarui setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami terima berkat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Tadi waktu saya merenungkan akan firman Tuhan untuk mempersiapkan ibadah pada hari ini. Ketika ada di menara doa tadi, tiba-tiba ada satu pesan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan pesan itu dalam bahasa Inggris, saudara. Dikatakan bahwa we are not fans, but we are disciples of Jesus. Kita ini bukan fansnya Tuhan, tapi kita ini ditetapkan menjadi muridnya Tuhan. Fans itu adalah orang yang menggemari entahlah sebuah tokoh, entahlah sebuah organisasi atau apapun. Tapi ingat bahwa Tuhan menetapkan kita bukan sebagai penggemar saja,
Tapi Tuhan itu menetapkan setiap kita untuk menjadi pengikut Dia, menjadi murid Dia. Meneladani apa yang Dia teladankan di dalam hidup setiap kita. Seorang penggemar itu bisa sangat memuji, bisa sangat boleh dibilang terpukau, bisa sangat antusias terhadap apa yang digemarinya. Tetapi kita mesti ngerti bahwa seorang penggemar tidak akan pernah mungkin dilibatkan pada inti daripada kehidupan orang yang digemari itu, saudara. Saudara yang senang dengan drakor gitu kan, saudara gemar, saudara ngefans dengan tokoh-tokoh tertentu dalam drakor itu, tapi saudara kan tidak pernah dilibatkan dalam kehidupan mereka. Saudara jadi penggemar dari sebuah grup musik misalkan, sekalipun saudara rela bayar harga dengan mahal untuk beli tiket, bahkan kalau bisa duduk paling dekat atau berdiri paling dekat dengan panggung gitu kan. Kalau bisa mungkin sentuh akan salah satu daripada personil band tersebut. Dan saudara bahagia, bahkan saudara bisa beli merchandise yang mereka jual, dan saudara bangga dengan semua yang saudara miliki. Tapi saudara tidak pernah dilibatkan dalam sebuah pembentukan grup band itu. Saudara tidak pernah dilibatkan untuk diajak diskusi tentang bagaimana perform berikutnya dan lain sebagainya. Saudara nggak pernah dapatkan itu. Jadi yang saudara dapatkan cuman ya pokoknya fun aja, seneng aja. Fanatis yang tidak akan pernah memberikan pertumbuhan. Tapi kalau kita dengan Tuhan, Tuhan tetapkan kita itu menjadi pengikut, menjadi murid. Orang yang meneladani apa yang diajarkan. Tuhan ingin melibatkan semua kita dalam sisi kehidupan di bagian manapun ini. Untuk kita tuh mengetahui cara Tuhan itu yang luar biasa dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Namun kita harus jujur. Rupanya sampai hari ini banyak orang ini yang cuman ngefans dengan Tuhan. Apalagi kalau firman-Nya itu mulai membuat hati kita panas, telinga kita merah, dan kita merasa tidak nyaman dengar kebenaran firman Tuhan itu. Kita mungkin akan dapat dengan mudah beralih. Malam hari ini saya rindu untuk setiap kita memahami, saudara. Bahwa Tuhan tuh inginkan kita itu menjadi pribadi yang benar-benar mengikuti Dia. Dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Sebab Dia meneladankan semua yang baik buat setiap kita. Nah hari ini saudara, saya akan lanjutkan pembahasan kita minggu lalu. Dari 2 Timotius saudara. Minggu lalu kita sudah bahas dari 2 Timotius pasal yang kedua. Sudah baca kembali, sudah baca ulang. Judul daripada perikop tersebut, ya saya bilang tidak akan pernah ada orang yang mau. Kenapa? Judulnya jelas dikatakan panggilan untuk menderita. Hari ini kita tahu tidak ada satupun daripada kita yang menginginkan hidup dalam penderitaan. Karena semua kita ingin mengalami yang namanya kemenangan, sukacita. Dan itu bagian manusia yang selalu inginkan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas itu, saudara. Tapi hari ini kalau kita lihat, kita akan belajar lebih lanjut dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan coba kembali mereview akan hidup setiap kita. Kita akan coba kembali cermati apa yang sedang terjadi dalam jalan hidup setiap masing-masing kita, bahkan atas dunia ini. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau saudara kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, jelas ini bagian yang sekarang kita sedang hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana banyak orang sekarang ini mencintai akan dirinya sendiri. Dan tidak sedikit daripada setiap orang itu yang menjadi hamba uang. Bukan hanya di dalam dunia sekuler, dalam dunia pelayanan sekalipun sama, saudara. Hidup penuh dengan keegoisan. Pergi dalam beribadah tujuannya sebenarnya kalau ditarik ujungnya cuman cari kepentingan diri sendiri. Tidak pernah mau pikir orang lain. Bicara tentang mencintai uang, mungkin saudara berkata, oh saya ini sudah menang kok. Tapi jujur saudara, menang kita dalam hal uang itu di bagian apa dulu? Karena tanpa sadar bicara tentang mamon ini sebenarnya bukan cuma sekedar mamon yang secara real. Tapi ketika kita mengejar Tuhan hanya untuk mencari berkatnya tanpa sadar, kita ini sudah jadi hamba uang. Makanya kalau kita kaitkan dengan khotbah minggu lalu, dengan firman minggu lalu yang kita bahas bersama, hari ini saudara tentu saja ada banyak orang yang lebih memilih bagaimana hidup ini, ya saya bilang tidak menderita. Memang fakta kita harus tahu saudara, Tuhan pun tidak menginginkan kok untuk kita ini menjadi orang yang hidup susah terus, hidup dalam penderitaan gitu kan. Dia ingin memberikan kemenangan buat setiap kita karena itu bagian yang memang harus kita terima. Tapi perjalanan untuk menuju kepada kemenangan itu harus ada yang namanya penderitaan. Karena tidak ada penderitaan, tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Saudara mau berlomba dalam sebuah perlombaan, saudara harus berlatih. Tidak bisa makan tidur, hidup nyaman, terus kemudian tiba-tiba terima mahkota kemenangan. Tidak bisa saudara. Saudara tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku pengen berkat segunung. Tapi pokoknya ya Tuhan yang penting jangan ganggu hidupku. Aku ini mau begini aja lah terserah aku. Yang penting pokoknya engkau berkati aku aja. Ya tidak pernah bisa saudara. Nah hari ini kita kembali lihat saudara. Di ayat yang pertama dikatakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini bicara dari dua bagian. Bagian pertama masa yang sukar secara umum, secara global, secara dunia, secara bangsa. Keadaan tidak akan menjadi baik. Tapi bagian yang berikutnya yang kita perlu ketahui adalah masa yang sukar itu adalah salah satu warning buat setiap kita bahwa kalau kamu mau ikut Tuhan dengan sungguh, kamu harus melewati sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Karena bukanlah ukuran dunia, bukanlah ketetapan dunia, bukanlah jalan dunia, tetapi semua yang kamu lewati adalah sebuah perjalanan yang dalam tanda kutip berbeda arah dan berbeda tujuan daripada yang dunia miliki. Dan itu kesukaran pribadi kita yang kita harus lewati, saudara. Dan pilihan di tangan kita. Kita mau yang mana, saudara? Kita mau melepaskan akan keakuan kita, dan kita memilih untuk mengikuti akan apa yang Tuhan mau sekalipun itu secara manusia tidak nyaman. Atau kita berkata, hidup sudah susah,
Secara jasmani aja rasanya menderita. Apalagi hidup kok tidak boleh mencari kenyamanan dunia. Dan kemudian sudah berkata, sudahlah, nggak usah ikut Tuhan aja lah. Ngapain kayak begini ikut Tuhan? Hari ini saudara, mari renungkan bersama saudara. Bahwa kenyataan di dalam hidup ini adalah kita dihadapkan kepada sebuah pilihan. Di bagian mana kita mau ikuti. Karena bagaimanapun Tuhan sedang terus mencari setiap orang, setiap umatnya yang memiliki hidup yang bersungguh-sungguh dengan Dia. Saudara. Ingat, kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu bagaimana tentang iman yang harus dipertahankan. Iman yang kita miliki itu bukan cuma sekedar iman tentang bagaimana kita sakit dan sembuh, bukannya kita kemudian yang miskin jadi kaya, bukannya kita beriman untuk sesuatu yang berantakan dipulihkan, tidak ada salahnya karena memang itu adalah iman yang kita perlukan miliki. Tetapi lebih daripada semuanya itu yang harus kita inginkan adalah iman yang tetap berpegang pada Kristus dalam situasi apapun sampai akhir hidup ini. Karena apa? Karena memang waktu yang ditetapkan untuk kita lewati itu tidak mudah. Dan itu sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Dan kita harus jalani. Saudara. Makanya saya bilang, untuk kita bisa komitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan itu butuh waktu yang lama. Saudara. Kita enggak bisa bilang kok, oh aku setia dengan Tuhan, bahkan tadi kalau kita nyanyi aku mengasihi Tuhan. Gampang kita ngomong kita mengasihi Tuhan. Tapi praktek untuk kita benar-benar mengasihi Tuhan itu sesuatu yang enggak mudah. Saudara. Apalagi zaman sekarang, banyak tawaran. Banyak hal-hal dihadapkan kepada hidup setiap kita yang kalau kita enggak serius dengan Tuhan. Kita akan dengan mudah memilih apa yang menjadi sesuatu yang nyaman buat kita. Dan kita mesti ngerti loh. Jangan kita bicara, oh kita bisa tahu Pak, bisa memilah, bisa memilih, bisa memisahkan. Kita tahu kok mana yang dunia, mana yang tidak. Masalahnya di dalam gedung gereja, dalam ibadah, di dalam situasi yang sepertinya rohani sekalipun, seringkali kita tidak tahu mana yang menjerumuskan kita dan mana yang tidak. Mungkin sudah bilang, masa bisa? Saudara, yang namanya penyesatan, firman berkata itu dimulai daripada rumah Allah sendiri. Yang kita mesti ngerti hari ini, ada banyak hal yang tanpa sadar. Saudara. Kalau kita tidak serius sama Tuhan. Ngeri. Kemarin saya dapat kiriman. Seorang rekan kirim di media sosial, dari media sosial. Saya lihat saudara. Itu cara baptisan di sebuah negara, belum di Indonesia, nggak tahu bakal sampai sini atau enggak. Tapi ini cara baptisan di sebuah negara, dari sebuah gereja. Ya, tentu saja gambarnya di blur saudara ya, dan tidak jelas. Tapi saudara tahu cara baptisnya gimana? Telanjang bulat saudara. Sampai teman saya bilang, Pak ini apa lagi Pak? Saya bilang, nah itu akhir zaman. Dan di komen bawahnya, bukan komen lah, di description-nya. Dijelaskan bahwa kalau mau baptis itu yang benar begini. Karena kita ini harus terbuka di hadapan Tuhan. Saya ngomong ke teman saya, wah kalau gitu besok tolong bilangin semua jemaat Tuhan. Kalau ke gereja nggak usah pakai pakaian. Tapi jujur saudara, ini yang sedang terjadi sekarang. Buat saya ketika saya melihat itu bukan terus kemudian, wah ini sesat apa enggak. Saya cuma bilang Tuhan, memang untuk jadi orang yang benar, itu enggak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak pilihan. Hari ini mungkin saya berkata, oh jelas oh Pak kalau kayak gitu kita tahulah itu enggak benar. Oke. Tapi bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu kita terima hanya sebagian. Di mana kita puas ketika khotbah itu hanya soal berkat, 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 berkat.
Dan kita tidak pernah diajarkan tentang yang namanya kasih. Tidak pernah diajarkan tentang yang namanya salib itu. Tidak pernah diajarkan tentang bagaimana mengikut Tuhan dengan penyangkalan diri. Bukankah pada akhirnya kita juga bisa tersesat, saudara? Sekali lagi, dasar yang saya mau berikan dan harus saudara pegang. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita ini umat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu anti dengan berkat itu. Karena memang Tuhan tetapkan kita untuk diberkati. Tapi kita nggak perlu kejar itu, saudara. Karena sejalan dengan waktu, semuanya itu akan mengikuti. Hari ini, saudara, mari kita sama-sama kembali melihat. Firman Tuhan berkata bahwa ada hari akhir, akan datang masa yang sukar. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ayat yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nampaknya haus dan lapar akan Tuhan. Nampaknya punya kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Tetapi rupanya semuanya itu punya agenda yang terselubung, saudara. Diajar tentang kebenaran, tetapi tidak pernah mau mengenal akan kebenaran itu dengan sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena kebenaran yang diinginkan hanya sebagian. Kemarin saya lihat sebuah berita menarik, saudara. Ya, ini yang ngomong bekas menteri sekian tahun yang lalu. Dan dia bilang bahwa sekarang ini kebenaran saja tidak cukup, katanya gitu. Ya. Karena ada kebenaran yang lebih baru daripada kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Dan kebenaran yang paling baru ini katanya tidak perlu bukti. Dan dia ulas beberapa hal, saya lihat menarik juga. Ya sebenarnya dia menyampaikan itu karena dia nyindir keadaan politik sekarang, saudara. Tapi ketika saya dengarkan itu, saya bilang ya sebenarnya dalam hidup orang Kristen pun sama, saudara. Kebenaran yang murni tidak suka. Yang dicari kebenaran yang menurut dirinya sendiri, saudara. Jadi kalau diajak kembali kepada firman yang sesungguhnya, yang murni, menolak. Carinya apa? Carinya sesuatu yang buat kita nyaman, enak. Dan saya mau beritahu, kalau kita nggak sadar penuh, itu membahayakan hidup kita. Karena kita nggak tahu sekarang, tapi nanti di ujung kita akan tahu, ternyata kita tersesat. Buat saya pribadi, saudara, ketika Tuhan ajar terus tentang firman Tuhan ini, saya bilang begini, Tuhan, memang makin tahu firman, itu pilihan hidup itu makin sukar. Bukan berarti terus dengan begitu, wah ya sudahlah kalau itu nggak usah belajar firman, bukan itu, saudara. Tapi memang itu bagian yang Tuhan inginkan. Kita makin ngerti firman, Tuhan itu akan menuntut kita untuk melakukannya dengan lebih sungguh lagi. Karena kebenaran yang Dia inginkan kita terima itu benar-benar memerdekakan hidup setiap kita. Nah masalahnya saya renungkan tuh begini, saudara. Orang seringkali kalau dibilang bahwa kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan, selalu berkata iya. Tapi rupanya ada konsep berpikir yang kurang sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Jadi berpikir bahwa kalau yang namanya kemerdekaan itu bebas melakukan segala sesuatu. Berpikir bahwa kalau merdeka itu bisa lakukan apapun yang diinginkan sesuai dengan impian dan keinginan hatinya dengan bebas. Padahal bicara tentang kemerdekaan di dalam Tuhan, itu bicara bahwa kita ini lepas daripada semua belenggu dosa. Kita lepas daripada hal-hal yang lahiriah itu. Dan kita mengerucut kepada sebuah panggilan yang lebih intim. Sesuatu yang lebih sakral, sesuatu yang lebih rohani, di mana kita ini sudah tidak lagi berpikir tentang yang sementara,
tetapi kita berpikir tentang apa yang Tuhan tetap siapkan buat kita untuk kita sampai akhir dan kembali kepada Dia dalam hidup yang kekal. Itulah kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Makanya kalau kita tahu bahwa firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan hidup setiap kita, seharusnya kita harus sadar bahwa sebenarnya Tuhan melepaskan kita dari semua hal yang lahiriah, yang sementara itu, untuk dibawa kepada kesempurnaan. Sehingga kita tahu bahwa memang benar adanya hidup kita ini tidak terbelenggu dengan semua yang sementara. Karena kita tahu yang kekal itu sudah menjadi bagian dalam sisa waktu hidup kita. Tapi hari ini ada banyak orang berpikir kalau yang namanya kemerdekaan itu memerdekakan hidup, kebenaran memerdekakan hidup setiap kita, pikirnya itu kalau punya hutang banyak, baca firman, lunas. Ya enggak salah saya bilang. Karena bagaimanapun saudara punya hutang ya harus dilunasi. Tapi bukan berhenti di situ. Sebab kau akan kejar apa yang membuat engkau itu merasa, sudahlah. Kau lewati apapun, kau enggak lagi merasa kok begini, kok begitu. Kenapa? Karena engkau orang merdeka. Kau mau pakai baju mahal, kau pakai baju murah. Ya. Ada orang bilang, Pak, pakai baju buat ada mereknya. Dan saya bilang, loh saya ini kalau pakai baju selalu ada mereknya kok. Ya toh, coba saudara lihat belakang baju saudara ini loh. Pasti semua ada mereknya lah. Kecuali sudah usang tiba-tiba lepas gitu kan. Tapi yang dimaksud banyak orang merek itu apa? Sesuatu yang wow, yang ada harganya. Ya buat saya pribadi saya pikir gini, kalau dulu mungkin saya akan terkontaminasi dengan begitu. Jujur, ya, saya pernah saksikan ya, saya dengan istri ini punya karakter yang sedikit berbeda. Ya. Istri saya ini orang yang jarang banget pergi ke mall. Ya. Jadi dia kalau pergi ke mall seharian penuh, pokoknya ya sekalian. Tapi dia jarang. Ya. Kalau saya ini dulu orang yang seneng nge-mall, saudara. Senang beli barang dan lain sebagainya, saya aku itu. Tapi makin dibawa kenal Tuhan, makin ngerti Tuhan. Saya pernah saksikan di tempat ini, entah kenapa rasa ingin itu hilang. Jadi sekarang kalau beli apapun ya saya belajar cuma doa, Tuhan bagianku enggak. Kehendakmu aku beli atau enggak, itu aja. Kalau enggak kehendak Tuhan ya saya free, bebas, enggak ada masalah saudara. Enggak sampai kemudian terbawa dalam mimpi, ya kan. Terus nggak bisa tidur gara-gara pengen barang itu. Hari ini buat saya, mau pakai barang apapun, asal itu kehendak Tuhan saya terima. Sampai satu bagian saya berpikir, ya Tuhan. Sebenarnya ngapain juga, gitu kan. Pakai jas mahal-mahal. Ini jas yang saya pakai setiap ibadah, kalau saudara lihat saya pakai jas. Itu jangan saudara bilang, wah jasnya api-api, tak omongi saudara. Ini jas semua ini pemberian. Bahkan dari siapa kadang saya nggak tahu. Karena kadang-kadang istri saya dapat dari siapa saudaranya ditaruh di tempat pakaian saya, pokoknya cocok ya tak pakai saudara. Jadi hampir semua pakaian yang saya pakai terutama jas itu pemberian saudara. Nah, mungkin ada orang yang berkata, hamba Tuhan diberkati nganggo kelambi bekas gitu kan. Pakai pakaian bekas. Jadi saya bilang ya nggak apa-apa toh. Bekas kalau memuliakan Tuhan ya lebih baik. Daripada barang baru, mahal, tapi sombong. Terus Tuhan ngomong, siapa kamu nak? Terus kita bilang, oh Tuhan jasku mahal loh Tuhan. Ini kan berkat dari Engkau Tuhan. Dan Tuhan bilang, emang jas mempengaruhi untuk kamu layak masuk dalam kekekalan. Hari ini saudara, coba renungkan kembali. Harga diri kita tuh ditaruh di mana? Karena bagaimanapun di akhir hidup setiap kita akan sadar penuh. Bahwa pada waktu kita kembali kepada Dia, sebenarnya yang kita bawa itu apa sih? Yang kita bawa cuma satu. Hati dan hidup ini yang berkenan kepada Tuhan, itu aja. Saudara punya harta sebanyak apapun.
Tidak akan pernah juga itu membuat kita lebih layak di hadapan Tuhan. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada saya. Waktu itu saya melayani di sebuah tempat di luar kota. Dan saya bicara tentang hidup di masa tua, saudara. Karena waktu itu jadi ada 2 kali ibadah, 1 kali ibadahnya itu khusus lansia. Jadi saya menyampaikan firman tentang hidup di masa tua. Setelah ibadah selesai lansia, ada seorang suami istri, opa oma, saudara. Datang dan saya lihat umurnya juga sudah memang senior sekali. 70 tahun sekian lah prediksi saya. Mereka datang, mereka bilang begini, "Nak, saya mau tanya." Gitu kan. Boleh enggak nanti kalau saya ini meninggal, itu saya pesen ke anak-anak saya. Barang-barang yang saya merasa berharga itu dimasukkan ke peti. Ini opa oma nih nanya. Saya nanya, opa oma barangnya apa aja? Ya saya nih punya jam, saya punya baju begini begitu. Boleh enggak ditaruh di peti gitu kan. Lalu kemudian saya bilang, boleh. Oh boleh ya? Boleh opa oma, boleh. Soalnya saya ini tanya ke beberapa pendeta, katanya enggak perlu. Padahal kan kami ini kan nanti kalau perlu ganti kan ya bisa ganti toh. Ya toh? Ya saya pikir ya sudahlah pengertiannya begitu enggak masalah gitu kan saudara. Ya omanya juga bilang iya loh nanti jam tuh bisa dipakai di surga toh gitu kan. Ya, saya bilang boleh oma, opa boleh, pokoknya boleh. Nah saya tidak tahu saudara. Setelah itu rupanya saya ketahui bahwa anak daripada mereka itu adalah aktivis gereja tersebut. Aktivis dari gereja tersebut yang setelah ibadah hari itu ajak pergi makan saya. Saya nggak tahu saudara, ngobrol-ngobrol, terus kemudian ini orang ini ngomong, bapak ibu ini ngomong, Pak tadi ada opa oma nemuin bapak, iya. Itu mesti nanyain toh boleh masukin barang ke peti nggak nanti waktu meninggal. Iya tanyanya begitu, saya bilang kok tahu, lah itu bapak ibu saya. Terus mereka ngomong, memang angel loh Pak diomongi gitu kan. Sukar kok diomongi, sudah dibilangi nggak perlu, masih aja ngotot. Lalu terus bapak jawab apa? Saya bilang boleh. Nah, anaknya kaget, anaknya bilang, loh bapak kok malah menyetujui? Lalu saya bilang, Mbok sudah, saya bilang. Orang sudah tua, sudah mau pulang ke surga kok kamu ribut. Itu nanti kalau sudah di peti apa ya dia tahu. Barangnya dimasukin atau enggak. Kok ribut saya bilang. Ya tapi kan kita ngapusi loh. Ngapusi itu nanti dulu saya bilang. Makanya saya bilang hikmat Tuhan itu perlu. Pokoknya yang penting nanti begitu dia meninggal. Langsung semua barang yang dia mau tuh masukkan aja ke peti. Tidak ada masalah masukin aja. Loh terus gimana Pak? Nanti waktu sudah mau ditutup petinya baru diambil lagi barangnya. Kan kita nggak pernah nanya, saya bilang kan kamu nggak pernah nanya ke papa mamamu, nanti kalau sudah itu tak ambil lagi boleh nggak? Kan nggak pernah nanya. Yang penting pokoknya diiyain aja. Oh gitu ya Pak, iyalah saya bilang. Sekian tahun berjalan, rupanya meninggal benar saudara. Waktu meninggal, ini orang telepon saya, Pak, ini beneran nih Pak, teknisnya seperti itu. Saya bilang, loh kok tekon aku loh. Dia bilang, ya jangan tanya saya lah. Doa tanya Tuhan. Terus dia ngomong gini, lah sebenarnya jujur-jujuran Pak, Bapak setuju enggak? Lah kalau saya bukan masalah setuju enggak setuju. Wong sebenarnya itu juga enggak perlu kok. Tapi yang paling tidak kan kita nyenengin orang tua. Dia mau punya keinginan gitu ya sudahlah, biar aja. Oh gitu ya Pak, ya jadi gimana Pak? Ya terserah saya bilang. Wong sudah meninggal mau diapain dia bilang. Tapi dari apa yang saya alami itu ya, maaf saudara. Tanpa sadar hidup kita ini kalau nggak mau lepas. Akhirnya ada banyak hal yang mengikat kita. Yang membuat kita tadi yang harusnya mengalami kemerdekaan, nggak merdeka gara-gara urusan apa? Ya begituan itu saudara. Ya. Makanya nanti saya mau pesan ke Pak Steve. Kalau lagi ngurusin yang
Mau meninggal, apa we turutono Pak. Oh habis itu meninggal aja kok ya toh. Tapi maksud saya gini loh saudara, mumpung kita ini masih ada waktu, yuk belajar gitu loh. Ikut Tuhan itu bukan dengan segala prinsip yang kita miliki. Belajar rilis apapun yang kita ada. Karena kita anggap itu berharga sekalipun, kalau Tuhan tidak anggap itu berharga, percuma saudara, percayalah. Percayalah. Kita mesti sadar saudara, bagaimanapun juga hidup setiap kita ini kalau kita mau melihat dari cara Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa hidup siap kita. Kita buka dari Mazmur Fatsal yang 16. Mazmur Fatsal yang ke-16. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Judulnya jelas, bahagia orang saleh. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab aku berkata kepadamu, kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dan aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan dan di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kalau saudara kita lihat dari bagian ini luar biasa saudara. Di mana seorang Daud yang kita tahu dia adalah orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Dan kita mesti ngerti loh, Daud itu mengalami Tuhan bukan hanya pada waktu dia jadi raja. Tapi sejak sebelum dia jadi raja sekalipun, dia sudah banyak mengalami perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Di mana kita tahu saudara, bahwa sebenarnya dia adalah orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kenapa? Karena keterikatan yang dia miliki itu bukan dari yang di dunia, tapi yang dari Tuhan. Firman ngomong apa? Sebab padamu aku berlindung dan aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di terjemahan lain dikatakan tidak ada yang lebih baik selain pribadimu buat hidupku. Daud ngomong ini bukan karena dia sudah jadi raja kaya raya dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi karena sejak awal dia meniti akan perjalanan hidupnya. Walaupun di keluarganya dia dianggap orang yang biasa-biasa. Tapi ketergantungannya ke Tuhan itu menjadikan hidup dia berkualitas. Sehingga dia mengalami kemerdekaan dengan Tuhan yang luar biasa. Maka sampai dia berkata apa? Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Kalau saudara dapat harta warisan dari dunia ini, percayalah, cepat atau lambat itu akan habis. Tapi kalau warisan kita adalah Tuhan, percayalah, tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena dia sumber daripada segalanya.
Kalau Daud bisa ngakui hal ini, hari ini pun sebenarnya sama buat setiap kita. Bahwa kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Ya, seharusnya kita paham penuh dan kita mengerti bahwa Tuhan memberikan warisan kepada setiap kita itu bukan yang sementara. Tetapi yang membuat kita memiliki kehidupan yang tidak akan pernah bisa didapatkan dengan cara dunia apapun. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya kalau kita kembali dari 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan tahu saudara, bahwa sebenarnya hari ini dalam anugerah Tuhan, setiap kita ini selalu diberi kesempatan untuk benar-benar mengenal akan kebenaran itu dengan sesungguhnya. Saya akan tutup dengan bagian ini saudara. Ayat yang ke-10 sampai 17, kalau saudara baca, judul perikopnya itu rada mengerikan lagi. Firman Tuhan berkata, iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saudara, kita mesti sadar, iman itu akan kuat ketika ada sebuah pressure atas hidup kita. Makanya kita bukan cari pressure, kita bukan cari tekanan, kita bukan cari gara-gara. Tapi kalau kita melewati sebuah perjalanan yang sedang ada dalam pembentukan Tuhan, satu yang kita harus terus bersyukur adalah apa? Bahwa Tuhan sedang buat iman kita itu makin kuat. Karena kita nggak akan pernah tahu di hari-hari terakhir ini iman yang seperti apa yang kita butuhkan. Tapi dari setiap latihan yang Tuhan izinkan itu, membuat kita akan bisa menjalani semuanya itu. Dan kita akan dapat berkata, memang Tuhan pribadi yang luar biasa buat hidup setiap kita. Seperti Ayub yang berkata, aku mengenal Tuhan selama ini karena kata orang. Tapi hari ini karena pengalaman imanku dengan Tuhan, aku mengalami akan Tuhan secara pribadi. Demikian juga dengan hidup setiap kita hari ini saudara. Ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan ini dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat penutupnya menurut saya lagi-lagi kita disorotkan kepada sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Kenapa? Karena di sini katakan Allah memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Inilah luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Dia itu tidak pernah kemudian hanya memberi PR, dia tidak akan pernah hanya memberikan sebuah ujian untuk kita naik kelas, tapi dia pribadi yang selain dia memberikan PR, pekerjaan rumah, ataupun tes ujian itu, dia adalah guru pembimbing yang bukan cuma sekedar ngajar pada jam-jam tertentu, tetapi dia juga guru yang siap sedia setiap waktu untuk memimpin dan menolong kita dan mengarahkan kita kepada hal yang terbaik. Saya pernah saksikan, saya ini orang yang paling bahagia ketika saya SMA, saudara. Kenapa kok paling bahagia? Karena kalau orang lain SMA 3 tahun, saya SMA-nya 4 tahun, saudara. Kenapa hari ini saya bisa bilang berbahagia? Karena ayah saya ketika tahu saya tidak naik kelas, ya waktu itu saya sudah pernah saksikan. Begitu dia tahu saya nggak naik kelas, dia cuma ngomong ke saya, udahlah kamu tuh bersyukur, berterima kasih ke Tuhan. Yang pertama, kamu masuk SMA uang gedungmu mahal.
Kalau dipakai 3 tahun sia-sia, 4 tahun lumayan. Yang kedua orang tua saya bilang apa? Bersyukur temenmu cuma satu angkatan yang lain. Kamu punya 2 angkatan. Tapi yang saya mau saksikan di sisi lain saudara. Saya melihat gambaran seorang guru yang luar biasa. Maka dari situ saya memahami Tuhan itu luar biasa. Ada satu guru saudara. Guru kalau tidak salah waktu itu adalah guru geografi. Dan jujur itu pelajaran yang paling saya benci saudara. Saya cuma mikir gini, wong urip wis susah gitu kan. Sekolah kok yo mikir gue susah gitu loh. Jadi saya ini, udahlah pokoknya kalau yang begitu saya nggak suka. Karena saya lebih senang yang praktek-praktek. Nah jadi salah satu yang membuat saya tidak naik kelas itu karena memang nilainya saya jeblok di situ, di pelajaran itu. Tapi yang luar biasa ini yang saya mau sampaikan. Guru saya itu panggil saya. Dia bilang begini, Yoel, aku tahu kamu lemah di bagian ini. Tapi bagaimanapun, kamu gak akan pernah bisa lulus kalau nilaimu ini tidak naik. Kalau nilaimu tidak ada perubahan, tidak pernah bisa lulus. Terus saya bilang begini ke bu guru itu, ya seorang wanita, saya bilang, Bu, saya terus terang males belajar ini. Saya nggak suka, saya nggak minat pelajaran ini. Saya bilang gitu, maaf, Ibu sebagai guru yang memberikan pelajaran ini, jadi saya harus bilang apa adanya. Terus dia bilang begini, ya memang mungkin kamu nggak suka. Tapi ini tidak bisa dilepas daripada bagian yang memang kamu harus lewati. Kamu tidak bisa bilang bahwa yang ini nggak usah aja, yang penting aku lulus, tidak bisa. Karena memang itu sepaket. Tapi yang luar biasa nih, guru ini ngomong gini, tenang, kamu jangan khawatir. Aku akan ambil waktu secara khusus buat kamu. Untuk ajarin kamu pribadi setiap selesai kamu sekolah. Saya nggak perlu waktu lama, cuma 1 jam maksimal. Saya akan ajari kamu dan saya akan berikan kamu cara untuk kami bisa menikmati akan pelajaran yang aku miliki. Dan sejak hari itu saudara, kurang lebih dalam waktu 7 atau 8 bulan. Setiap hari, Senin sampai Kamis, bukan sampai Jumat. Karena waktu itu sekolahnya sampai Jumat dan saya dapat ekstra itu setiap Senin sampai Kamis. 1 jam. Diajari, dia terangkan, dia terangkan, dia terangkan. Dia buka semua hal. Dan dia ngomong, di sisi mana kamu lemah, ini bagian yang kamu lemah. Kamu harus coba ini dan lain sebagainya. Dia kasih tekniknya. Sampai kemudian saudara, ujian. Waktu mau mulai ujian jujur, saya bilang begini, Tuhan, aku ini bukan orang rohani. Saya ngomong gitu. Walaupun orang tuaku ini orang pelayanan, tapi aku ini orang yang tidak rohani sama sekali. Tapi aku bilang, Tuhan, aku boleh enggak belajar mengandalkan Engkau dalam segalanya. Selesai saya doa hari itu, pelajaran geografi akan diujikan. Guru saya panggil saya. Dia bilang begini, percayalah bahwa apa yang aku ajarkan kepada kamu, ketika kamu mengikutinya, kamu nanti akan bisa menemukan cara dan solusi yang terbaik. Kamu gak perlu memiliki sebuah impian nilainya harus tinggi, gak perlu. Tapi nilai yang kamu dapatkan, itu paling tidak bisa membuat kamu lulus dan naik daripada kelas ini. Akhirnya saya ujian hari itu. Dan saya ingat apa yang guru saya omongkan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ikuti aja. Saya buka soal, saya coba kerjakan itu. Saya coba lihat itu. Dan dalam anugerah Tuhan, nilainya yang tadinya seingat saya itu tidak sampai 5 di raport saudara. Tapi ketika saya naik kelas setelah itu, nilainya sampai ke angka 7 saudara. Dan di situ saya tuh belajar gini, rupanya dalam hidup ini
Sebenarnya semuanya itu bisa dilewati dan dijalani. Kalau kita tahu caranya dan tahu akan aturannya. Saya mau pesan kepada setiap saudara, ikuti cara Tuhan. Sebab tidak ada soal yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang tidak akan pernah membuat kita tidak selesai. Dia mengasihi kita. Dia memberikan selalu arahan buat kita. Karena dia inginkan kita tidak pernah tinggal kelas. Tapi dia inginkan untuk kita naik kelas berikutnya. Sampai kita selesai. Seperti yang dia mau. Tutup Alkitab saudara. Kita bersyukur ke Tuhan. Makasih Tuhan.